Kulone gedeng. Nah. Memang benar-benar indah hidup bermasyarakat di desa. Nilai kearifan lokal gotong royong juga peduli lingkungan masih terjaga sampai saat ini. Hal itu terlihat kemarin saat ada kematian warga. Nilai sosial tampak di dua lokasi, yaitu di rumah yang meninggal dan di tempat pemakaman. Kalau di rumah terlihat pemulasaran jenazah, tampak sekali nilai sosialnya, serta dari kedatangan jumlah pelayat yang banyak sebagai bentuk peduli. Sementara itu, di tempat lain tampak pula nilai sosial yang luar biasa, yaitu di area makam. Jangan disamakan dengan tukang gali kubur di kota. Pekerjaan menggali kubur di desa tetapi berbayar, tak ada honor pekerjaan sosial dan dilakukan bersama-sama. Gali kubur yang sering dilihat sebelah mata, ternyata begitu penting bagi keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Bayangkan saja jika orang yang suka berbagi peran aktif sebagai penggali kubur tiba-tiba mogok buat mogok dan ikut mensolati jenazah semua. Lantas, bagaimana nasib jenazah yang harus segera dikuburkan itu? Tidak mungkin jenazah menemukan sendiri, sementara untuk sampai makam pembaringan terakhir saja harus diantar sampai ke tempat pemakaman. Atau apa mungkin sejarah yang menggali? Tentu saja tidak. Karena keluarga yang bersangkutan pasti sedang sureha sendiri dan repot mempersiapkan pemulasaran jenazah sampai pemberangkatan. Sisi lain yang harus terfikir, pekerjaan menggali tanah makam untuk penguburan jenazah tersebut keterampilan khusus. Tidak semua orang bisa memperkirakan kedalaman dan luas liang makam, bahkan dengan mengira-ngira tanpa membawa alat ukur atau meteran. Mungkin semua orang bisa membuat galian di tanah, tapi hanya orang-orang tak seberapa saja yang bisa membuat liang. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi yang biasa gali kubur ya. Dan semoga setelah ini tak ada lagi orang yang meremehkan satu sama lain. Jangan sombong, semua tak bisa dikerjakan sendiri dan yang pasti marilah kita tetap ingat semua nanti hanya berpulang pada satu peristirahatan. Kadang masyarakat awam juga belum tahu, tak semua orang paham bagaimana susahnya pekerjaan menggali kuburan. Bagi masyarakat desa yang selalu bergabung menjadi tukang gali kubur biasa merasakan 5 hal ini. 1. Yang banyak dosanya si jenazah, yang bikin susah para penggali kubur. 2. Selalu terbayang-bayang kematian. 3. Sering melihat kejanggalan, kadang juga dihantu-hantuin, tong-tongen, bahasa Jawanya. 4. Mungkin masih berkaitan dengan poin ketiga di atas, kadang-kadang penggali kubur melihat juga aib jenazah ketika dikebumikan dan harus disimpan rapat-rapat. 5. Memilih bersimpati membantu proses gali kubur terkadang disepelekan masyarakat yang tidak paham. Apa sih dalam menguburkan jenazah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tata cara menguburkan jenazah sesuai sunnah antara lain. Menggali lubang dalam-dalam, memperdalam galian lubang di mana si jenazah akan dikuburkan bertujuan agar bau mayit nggak tercium, dan juga agar nggak dimakan burung pemahan bangkai. Peletakan jenazah. Dahulukan kepala, menghadap kiblat, pipi kanan menyentuh tanah. Iya, rupanya mau nih aku cara le puyeng murah. Ya aku syukur waras mengenai lu lelayat deh. Enak ngopi dingin. Iya, memangan bae rupanya aku. Memangan bae sing mal rupanya. Wetang klikik-klikik pengen mangan. Ya enggak apa-apa Colo. Kabran bae mangan anak ayam, anak Ngetek roti sentiaki gue. Iya, Mas. Tin masih ngat cilik tengah kan. Iya, rupanya ketemu karo CS. Jelaskan langkah-langkah tata cara penguburan jenazah. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbi, dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya. Kuburan harus digali dalam, luas dan bagus. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya.
Ketemu. Iya, pasti kangen rupanya. Kangen. Kandane serius bisa. Serius. Ya, Dari lelayan. pirang bulan beli lokan ngobrol kan. Iya, orang lakukan midang. Iya, midang ora. Orang Cek-cek. buat ke puyeng. Belum ketemu kan ada lagi layat. Orang yang menggali kubur akan memperoleh pahala besar. Alasannya, pertama, karena ia telah memenuhi salah satu hak orang yang meninggal dari orang yang hidup. Kedua, karena menggali kubur itu adalah amal mulia yang istimewa. Tak semua orang kuat dan gagah dapat melakukannya, apalagi orang kaya yang terbiasa hidup mewah. Kanda apa, Ada Pak? ekonomi. Ini lagi sepi makanya ekonomi. Ya wis, ai kanda anu serius. Itulah tadi merupakan proses menggali kubur di pedesaan. Juga berikut tata cara yang diajarkan oleh keyakinan kita bersama. Pasti semuanya akan mendapat pahala atas kebaikan kita semua. Terima kasih, semoga ini jadi teguran untuk memahami arti semua itu. Salam meduluran.